Ini pendukung Anies, atau lebih tepatnya mantan pendukung Anies, tidak henti-hentinya membuat provokasi kepada masyarakat. Siapa yang harus bertanggung jawab di sini? Siapa yang harus bertanggung jawab di sini? Bila si ibu ini itu diciduk, gila, ini provokasinya sangat parah. Bunuh pemimpin, zolim, presiden maksudnya. Bisa jadi dibunuh oleh rakyatnya katanya, karena telah menyakiti masyarakat Indonesia. Siapa yang disakiti? Siapa yang disakiti? Coba, berapa orang yang disakiti? Merasa disakiti atau memang faktanya disakiti? Karena kalah, lalu Anda ngamuk-ngamuk, marah-marah. Nggak bisa seperti itu, bos. Ya, ini dia ngomong dengan si Egy Sujana tuh dan kawan-kawan. Egy harus bertanggung jawab di sini. Anies pun mesti bertanggung jawab. Kenapa sampai seperti ini para pendukung itu? Per, kalau mau bertarung di momentum politik. Kalau Egy mau maju di Pilkada DKI, maju. Kita pengen tahu juga berapa orang, berapa masyarakat yang mengkonfirmasi pikiran dia, yang ikut akan gerakan bersama dia, yang memilih sudi kepada Egy Sujana. Berapa orang sih? Astagfirullahaladzim. Kasihan. Orang-orang yang kayak gini biasanya berani di awal, itu mewek di akhir. Biasanya. Coba kita cek nih. Dikemanakan rakyatnya? Sementara rakyat miskin. Semua naik, barang semua naik, tetapi tidak dipikirkan. Maka kami sebagai masyarakat Banten khususnya, emak-emak mengutuk keras pemimpin yang sekarang. Kalau tidak mati, ingat bahwa kehancuran di muka bumi ini terjadi karena pemimpin yang kurang ajar. Pemimpin jolim. Pemimpin dolim. Termasuk memindahin ibu kota. Ingat, sepanjang sejarah presiden, baru kali ini presiden yang kurang ajar mengkhianati dan menyakiti hati rakyat Indonesia. Ada apa dengan ini? Justru kami sebagai rakyat kecil bertanya, ada apa? Apakah utang piutangnya selalu membesar, membengkak, sehingga ibu kota Jakarta bisa kamu jual? Ini pertanyaan saya. Sama oligarki. Jadi saya mengutuk keras. Saya tidak takut dengan kematian, tapi saya ingat bahwa seorang pendolim pasti akan mati dengan cara yang tidak terhormat. Tidak terhormat. Sangat terhina. Bahkan bisa saja rakyat yang membunuh pemerintah tersebut. Karena rakyat sudah tersakiti dan terdolimi. Lihat rakyat yang di luar sana, yang di pedesaan sana. Jangankan memikirkan IKN, untuk makan pun sulit. Ini kami sebagai relawan langsung terjun ke daerah-daerah. Betapa sakitnya rakyat. Maka kami sebagai orang Banten dan sebagai rakyat Indonesia mengutuk keras adanya pemindahan ibu kota. Iya. Ini harus kami akui sebagai emak-emak dan sebagai wanita Indonesia, karena wanita adalah tiang negara. Apabila wanitanya hancur, maka hancur juga negaranya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tandai mukanya. Orang Banten katanya. Minimal diperingatkan. Nggak bisa berkeliaran seperti ini. Statement buruk ini nggak bisa berkeliaran. Tanpa ada yang mengklarifikasi. Tanpa ada yang menegur. Kalau tidak ditegur, merasa bahwa statementnya ini adalah benar. Bahwa kalimatnya ini dianggap tidak berbahaya. Padahal bahasanya udah bunuh-bunuhan. Presiden, bos. Dibunuh katanya. Boleh jadi dibunuh oleh rakyatnya. Yang kecewa, yang marah, yang disakiti. Kalau ente tidak siap bertengkar di momentum politik, sehingga bila kalian kalah, bila ente kalah marah-marah, jangan ikut bertengkar. Cukup jadi penonton aja di pinggir jalan.
Jangan ikut main. Kalau punya mental picik, punya mental kerdil, punya mental tidak jiwa kesatria, jangan ikut main. Membuat rusuh itu namanya. Kalau Anda siap main, ya ikut jadi tim ses, relawan, dan lain sebagainya, ikut main kan, ikut bertanding kan, ya udah, mesti siap menang, siap kalah. Bukan hanya siap menang saja, nggak siap kalah. Tapi sekali lagi, si ibu itu adalah korban kalau saya lihat. Korban dari provokasi tokoh mungkin atau yang dianggap tokoh. Maka yang harus bertanggung jawab adalah orang-orang seperti Refli Haru yang juga ikut terus memprovokasi masyarakat. Karena kalah. Egy Sujana, dia ngerti hukum, tapi dia biarkan seorang mama berbicara, mendobrak banyak hal, termasuk mendobrak hukum. Mau apa Anda dengan kalimat-kalimat Anda itu? Zolim dan lain sebagainya. Berapa persen masyarakat Indonesia yang menganggap Jokowi zolim kepada rakyatnya? Jangan ingin semuanya dipuaskan dong. Karena di dalam pemilihan Pilpres pun tidak semua milih Pak Jokowi. Saya pemilih Pak Jokowi kebetulan dulu 2014 dan 2019. Alhamdulillah saya nggak kecewa kepada beliau. Ente nggak milih, saya yakin ente itu nggak milih 2014 dan 2019 juga. Lalu sekarang ngomong seenaknya zolim dan lain sebagainya. Berapa persen masyarakat Indonesia yang menganggap Jokowi zolim? Hanya ente aja orang yang tidak milih Jokowi dulu. Kalau seperti itu caranya, ente siap-siap aja berhadapan dengan mayoritas pemilih Pak Jokowi. Dan sekarang masih stay pemilih Pak Jokowi itu. Ya, gerbongnya pindah kepada Pak Prabowo, mayoritas. Sebagian ke Ganjar, sebagian ada yang ke Anies, cuma sedikit. Tetap stay kok. Ikut barisan, ikut politik Pak Jokowi. Jadi nggak bisa di dalam sebuah negara demokrasi, Anda yang kebetulan minoritas, ya satu kali lagi minoritas dalam urusan keberpihakan politik ya, itu ngotot, maksa, ingin juga diakomodir kepentingannya yang sedikit itu. Mungkin dulu Anda pemilih Prabowo dan kemarin jelas pemilih Anies tuh Anda tuh. Kalau kalah ya wis, harus terima kalau visi misinya tidak diafirmasi oleh pemenang. Harus terima dong. Ente pengen menggugat IKN, gak sepakat terhadap IKN, yang tidak sepakat hanya Anies Baswedan di calon presiden kemarin, dan ternyata Aniesnya kalah, wis, jangan maksa visi misi Anda dilakukan oleh pemenang. Yang visi misinya keberlanjutan, meneruskan apa yang telah dilakukan, dibangun oleh Pak Jokowi, termasuk melanjutkan IKN. Jangan kau atur-atur, jangan boleh dan lain sebagainya. Zolim kalau pindah, jual apa-apa, udah jelas-jelas kalah, visi misinya jelas nggak bakalan diafirmasi. Itu konsekuensi dong. Sadar, ente kalah, jangan merasa menang. Kalau kalah harus sadar kalah. Mana sih? Kan repot menghadapi orang-orang kayak gini. Ya. Kitanya yang ikutan gila kalau terlalu banyak komentari orang-orang kayak gini. Tapi kalau tidak dikomentari, sayang kepada masyarakat yang berpotensi diprovokasi, yang berpotensi diracuni pikirannya oleh ucapan-ucapan kayak gini. Maka kita punya kewajiban, apalagi saya punya platform media sosial, punya kewajiban untuk ikut mengkanter apa yang diucapkan oleh si ibu itu. Nggak bisa, berbahaya itu. Kalimat-kalimat bunuh-bunuh itu kalimat-kalimat berbahaya, provokatif, dan bahkan boleh jadi masuk delik hukum tuh. Ente itu pengancaman namanya itu kepada presiden
atau setidaknya memprovokasi orang, memprovokasi masyarakat yang tidak suka Pak Jokowi untuk membunuh. Kan gila ini namanya. Ayo tandai mukanya, sebarkan, sehingga dia minta maaf terhadap apa yang dia ucapkan. Kasihan kalau di penjara, minta maaf aja minimal. Dia menyadari bahwa kalimat-kalimatnya berbahaya, ya, memprovokasi masyarakat yang lain. Minimal harus minta maaf. Kesalahannya di dalam berkata-kata harus dia sadari, biar tidak diulang di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.